Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini sampai ke pembelajaran yang kelima ya. Bukunya halaman 98, disiapkan pensilnya. Kita garis bawahi yang perlu digarisbawahi dari kalimat-kalimat yang penting ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan hari ini anak-anak sehat, semuanya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan teliti. Di sini ada teks judulnya dari bahan dasar sampai ke pasar ya. Kita hitung paragrafnya dulu. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 paragraf. Anak-anak bisa membedakan ya, paragraf itu kumpulan dari kalimat ya. Kumpulan dari beberapa kalimat ini menjadi satu paragraf. Kita belajar tentang kalimat utama ya, temanya hari ini. Jadi ketika anak-anak membaca, kalimat utama yang kita pelajari sekarang adalah berada di awal kalimat. Sebenarnya kalimat utama itu bisa di awal atau di akhir, tetapi kita belajar di awal kalimat dulu ya. Jadi kita langsung garis bawahi nanti awal kalimat pada setiap paragrafnya. Jadi akan ada 6 kalimat utama. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ini adalah kalimat utama dari paragraf yang ke-1. Ada yang berasal dari kapas dan serat darun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Ini adalah kalimat utama pada paragraf yang kedua. Kalau petani kapas itu menyediakan kapasnya ya. Kalau domba ini bulu domba disediakan oleh peternak domba. Kalau serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal bahan dasar di pabrik pemintalan, mereka memintal menjadi benang. Jadi memintal itu mengubah serat menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin modern. Kalau di pabrik sudah tentu menggunakan mesin yang sudah modern. Benang yang telah dipintal akan dibawa ke pabrik kain. Penenun benang menjadi kain ya. Menenun itu mengubah benang menjadi kain. Kain hasil tenunan akan dibawa ke tukang jahit. Selanjutnya, kain-kain itu akan dibawa ke tukang jahit untuk menjadi baju atau pakaian. Mereka menjahit berbagai baju, mereka menjahit dengan mesin yang canggih ya. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Selanjutnya, baju akan dijual di pasar atau di toko-toko pakaian. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Ini adalah kalimat utama pada paragraf yang ke-6. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Jangan lupa, pakaian yang kita pakai ini adalah jasa-jasa para petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena pemintal dan penenun. Kita juga memiliki baju karena bantuan penjahit. Jadi bagaimana serat-serat atau bahan-bahan pakaian ini bisa menjadi pakaian? Yang pertama itu peternak menanam atau menenak domba dan ulat sutra. Kemudian dipintal menjadi benang. Setelah benang kemudian ditenun menjadi kain. Dari kain kemudian dibawa ke penjahit untuk dijadikan baju. Baju ini baru akan dijual ke pasar atau ke toko. Kita membeli untuk dipakai. Itu adalah proses bahan dasar menjadi pakaian, anak-anak. Sekarang kita kebaliknya, ayo menulis. Kamu sudah membaca teks, apa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Pembuatan pakaian, perhatikan di sini.
Siapa? 1. Petani kapas, menanam kapas di kebun menghasilkan kapas. Ada lagi peternak domba. Peternak domba itu menernak domba. Di mana? Bisa di kandang, ya, bisa di ladang, menghasilkan bulu domba. Peternak ulat sutra juga menernak ulat sutra, kemudian bisa dilakukan di ladang atau di kebun, bisa menghasilkan serat sutra. Ada lagi anak-anak ya apa? Pemintal ya, pemintal mengubah serat menjadi benang, di pabrik menghasilkan benang. Penenun mengubah benang menjadi kain. Di mana? Di pabrik, bisa di rumah menghasilkan kain. Ada lagi penjahit ya. Penjahit itu mengerjakan apa? Mengerjakan kain-kain, menjahit kain menjadi baju. Ini adalah para profesi atau pekerja yang berjasa dalam pembuatan pakaian. Anak-anak harus hafal ini ya. Ayo bercerita, kita lewati. Ayo menulis. Kamu sudah berdiskusi, tuliskan orang-orang yang berjasa membuat pakaian. 1. Bu guru ulangi. Petani kapas, peternak domba, peternak ulat sutra, pemintal, penenun, penjahit. Ya, ini anak-anak tulis untuk belajarnya. Bu guru sudah jawab. Ya. Sekarang kebaliknya, ada banyak jenis pekerjaan, ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Ini ajakan bahwa kita itu harus berbuat baik kepada siapapun. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya, suatu saat kita itu membutuhkan sesuatu dan kita tidak tahu siapa yang membuatnya. Ya, anak-anak memakai pensil, menggunakan pensil. Ini penjual pensil ini juga berjasa kepada kita. Ketika kita makan, maka petani juga punya jasa kepada kita. Kita tidak tahu orang lain itu telah memiliki jasa kepada kita. Yang penting anak-anak berbuat baiklah kepada siapapun. Ayo mencoba. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan ibu? Salah satunya adalah persegi. Ikutilah langkah berikut. Gambarlah persegi di atas karton panjang sisi 5. Guntinglah gambarmu. Jiplak bangun persegi yang kamu buat. Tentukan titik pusatnya, letakkan karton tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya? Apabila diputar 1 kali putaran penuh. Kita akan belajar tentang simetri putar ya. Kalau kemarin anak-anak belajar simetri lipat ya, kita menghitung lipatannya, yang melipat, yang membagi 2 buah yang membagi bangun datar menjadi 2 bagian yang sama. Sekarang kita belajar tentang simetri putar ya. Simetri putar itu keadaan di mana bangun datar akan menempati bingkainya saat diputar. Seperti langkah di sini. Setiap bangun datar nanti bisa kita coba. Caranya memang harus dicoba ya Nenek. Ya, contoh di sini adalah persegi. Bu guru sudah membuat contohnya. Kita akan menghitung persegi ini memiliki simetri putar berapa kali. Nah, di sini ini Bu guru sudah membuat ya. Ini adalah bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang ini akan kita lakukan, kita hitung simetri. Ya, dia memiliki berapa simetri? Putar. Simetri putar adalah keadaan di mana bangun datar akan menempati bingkainya saat diputar. Bu guru sudah membuat bingkainya ya. Buat dulu bentuk
bangun datarnya ini adalah persegi. Bu Guru kasih A, B, C, D. Bu Guru letakkan di sini dan Bu Guru sudah buat bingkainya. Kemudian kita letakkan bangun datarnya di tengah, ya, persis di bingkainya. Nah, di sini kita sekarang akan menghitung bangun persegi panjang ini memiliki berapa putaran, ya, simetri putarnya. Kita hitung, ini putaran pertama, kita putar setengah putaran, ya, ternyata tidak menempati bingkainya. Kita putar lagi, masih tidak menempati bingkainya. Kita putar. Nah, ternyata menempati bingkainya. Maaf, ini mungkin kesalahan potongannya. Tetapi bangun datar ini sudah menempati bingkainya. Putaran yang pertama, tetapi belum kembali ke asal karena tadi asalnya A berada di pojok sini. Kita putar lagi, tidak menempati bingkainya. Kita putar lagi, tidak menempati bingkainya. Kita putaran penuh. Nah, sudah menempati bingkainya A, B, C, D. Jadi ada 2 simetri putar. Bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Ini bangun datar persegi panjang. Sekarang kita coba ke persegi seperti yang ada di buku, ya. Kita coba. Ini bangun datar persegi. Bu Guru sudah letakkan di sini, sudah Bu Guru buat bingkainya. Sekarang kita taruh di sini supaya bisa untuk memutar. Perhatikan, kita hitung simetri putar pada bangun datar persegi, ya. Kita putar setengah putaran, tidak menempati bingkainya. Kita putar 1, menempati bingkainya, ya, penuh, ya. 1, kita putar lagi, tidak menempati putar bingkainya. Kita putar lagi, menempati, sudah 2 kali putaran. Kita putar lagi, belum, ya, tidak menempati bingkainya. Kita putar lagi, menempati bingkainya, jadi sudah 3 putar. Kita putar lagi, tidak menempati, kita putar lagi, kembali ke putaran awal atau saat tidak diputar, ya, 0 putaran. Jadi ada 4 putaran sehingga bangun datar menempati bingkainya kembali seperti semula. Jadi bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Sekarang kita coba bangun segitiga. Ini adalah contoh segitiga sama sisi. Jadi ketiga sisinya sama, anak-anak. Ini hanya Bu Guru saja yang potongannya kurang pas, ya, tapi tidak apa-apa supaya anak-anak paham. Kita akan coba untuk memutar bangun segitiga. Segitiga sama sisi ini memiliki berapa simetri putar? Kita buktikan, coba. Kita putar setengah, tidak menempati bingkainya. Salah ternyata. Sebentar. Ya, kita ulangi, ya. 1, selalu tidak pas. Kita ulangi. 1, dia menempati. 2, dia menempati. 3, ya. Jadi ada 3 putar, ya. Bangun segitiga memiliki 3 simetri putar. Sekarang bangun lingkaran. Bu Guru tidak pas saja memotongnya, ya. Ini tadi langsung buat, jadi tidak dicoba dulu, langsung praktek. Sekarang lingkaran ini akan kita hitung dia memiliki berapa simetri putar, ya. Kita coba putar setengah putaran, masih menempati bingkainya.
Kita putar lagi, masih menempati bingkainya. Kita putar lagi, masih menempati bingkainya. Kita putar lagi, masih menempati bingkainya. Kita putar terus, ternyata lingkaran ini selalu menempati bingkainya. Jadi, bangun datar lingkaran memiliki simetri putar tidak terhingga. Kenapa? Karena dia selalu menempati bingkainya saat diputar, baik setengah putaran maupun putaran penuhnya, ya. Paham anak-anak ya? Nanti coba anak-anak dipraktekkan dengan bangun datar yang lain. Masih ada segitiga sama kaki, masih ada layang-layang, masih ada belah ketupat. Ini hanya contoh 4 saja yang Bu Guru buat, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini tadi sudah ya. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama. Putaran kurang dari satu putaran memiliki titik pusat. Ya, jadi lebih gampangnya simetri itu adalah keadaan bangun datar di mana ketika diputar dia akan menempati bingkainya. Itu disebut simetri putar. Masing-masing bangun datar itu bisa dipraktekkan untuk mengetahui berapa putaran yang dia miliki. Sekarang ayo berlatih. Buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Seperti ini contohnya sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkahnya seperti pada halaman sebelumnya. Seperti yang Bu Guru tadi mungkin lebih gampang ya. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel. Ini anak-anak nomor 1 bangun datar, ini tugas 1 ya, tugas 1 bangun datar. Yang pertama adalah anak-anak persegi. Apakah memiliki simetri putar? Banyaknya berapa? 2 persegi, 1 persegi panjang, 2 persegi, 3 segitiga sama sisi. Yang keempat lingkaran. Yang kelima Bu Guru ganti belah ketupat. Belah ketupat ya. Yang kelima adalah belah ketupat. Anak-anak bisa mencobanya. Pilihlah salah satu tugasnya, pilihlah salah satu, kemudian anak-anak praktekkan dan Bu Guru mau lihat apakah anak-anak bisa atau hitungannya benar atau salah ya. Jadi tidak melihat dari Google ya, tapi dengan membuktikan sendiri. Nah, ini untuk pelajaran hari ini hanya satu saja Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.